Halo, selamat datang di podcast. Waduh, karena rasanya udah lama tidak memanfaatkan fitur radio yang ada di showroom. Orang-orang Jepang sudah capek-capek bikin fitur ini, tapi jarang ada yang pakai. Kalau gitu akulah. Aku lagi mau memamerkan foto yang berhasil aku convert dari kamera aku. Dan ini hasil fotonya. Kuromi. Tahu nggak? Udah tahu belum? Aku udah punya Digicam. Tahu nggak? Kalau nggak tahu berarti nggak nonton liveku dari kemarin kemana aja. Itu ternak ya, iya banget. Kalau misalnya di peternakan ada sapi, di peternakanku ada Kuromi. Sibuk. So sibuk banget sih. Aku udah dari kemarin ngomong. Nih, selain Kuromi ada yang lain loh. Ada Hachipupu. Tau Hachipupu gak? Rating untuk hari ini. Oke. Aku akan bercerita tentang hari ini. Jadi tadi aku bangun jam 8 pagi, guys. Terus setelah bangun jam 8 pagi, aku makan roti. Tapi aku masih lapar. Aku pengen makan berat, aku pengen makan nasi. Tapi rasanya terlalu pagi untuk nasi. Karena aku ada bulenya dikit ya, pengennya makan roti gitu. Tapi ternyata emang gak bisa bohong kalau misalnya orang Indonesia tuh perlu makan nasi. Tapi aku gak pengen, jadi aku makan sup pakai ayam tepung. Habis itu aku main HP dulu. Aku udah tiduran lagi, udah rebahan lagi, terus nonton TikTok. Lalu aku ketiduran. Lalu kalau kayak gini berisik gak? Kayak korek kuping. Aneh. Ya pokoknya abis itu aku ketiduran. Terus bangun jam 12. Jadi kayak aku biasa lah. Tapi mimpinya tuh banyak loh. Aku mimpi banyak dan aneh. Tapi yang bisa aku ceritain cuma yang motor doang. Ada lagi yang lain tapi aku gak mau ceritain. ASMR bisik-bisik, oke. Jadi aku akan ngomong dengan lantang di sini. Jadi kalau misalnya ada yang kupingnya sakit, tolong jangan pakai earphone ya. Mau iseng. Emang bisa bawa motor? Enggak. Nah makanya entah kenapa di mimpi itu aku bawa motor. Tapi bawa motor tuh bukan yang kayak udah ngeng cepet gitu loh. Itu bawa motor tuh yang kayak cuma, kan tahu kan, motor tuh ada yang matic ada yang manual juga gak sih? Motor tuh kayak mobil gak sih? Ada yang matic manual. Kayak itu di mimpi aku itu motornya matic deh. Di mimpi aku itu, kalau mobil matic kan dia gak perlu direm atau digas, kan dia udah bisa jalan kan kalau mobil matic. Nah
Kayaknya kalau di apa namanya, yang di mimpi aku itu aku cuma diem doang, terus dia udah jalan sendiri tapi pelan. Jadi aku nggak berani gas, aku nggak berani rem. Jadi udah aku diem, aku duduk doang, terus dia motornya jalan sendiri kayak gitu, tapi pelan banget. Terus tiba-tiba sampai di depan teater. Tapi aku juga nggak inget kan ada yang komen kayak itu cara naiknya gimana ke lantai 4. Tapi di mimpi itu aku nggak tahu, aku nggak inget kan. Aku ingetnya adalah aku waktu mau bawa motornya ke depan teater, tapi udah nggak aku naikin, aku bawa gitu kayak bawa sepeda gitu. Aku jalanin aja, tapi dipegangin itunya, setir ya. Terus tiba-tiba kayak banyak banget fans di situ itu lagi kayak mau ngantri roulette kalau nggak salah. Tiba-tiba aku diketawain, kayak pada ketawain aku gitu. Terus aku kayak agak malu di situ. Terus tiba-tiba aku sebenarnya kayak lagi nunggu staff, kayak kenapa aku nggak masuk lewat belakang, tapi aku lagi nunggu staff. Jadi staffnya tuh pada nggak tahu pada ngapain ya, pada ngatur penonton atau atur barisan gitu, atau enggak lagi mau roulette, mau two shot. Terus gak ada staff di situ, sok aku tungguin kan, tapi di depan rame. Jadi kayak aduh nggak ada staff lagi nih. Terus akhirnya aku ditemenin sama Rahasia. Kamu ingat gak fans siapa? Enggak, soalnya banyak orang di situ. Aku nggak inget ada spesifik siapa. Aku ingat aku ditemenin sama Kak Rudi. Kenal Kak Rudi gak sih? Itu aneh banget sumpah. Oke, Kak, tolong temenin aku ke parkiran. Aku nggak bisa parkir motor. kan nggak tahu Kak Rudi itu siapa. Jadi gitu ceritanya. Jadi udah belum? Udah cukup belum? Bener banget yang sering diteriaki Pak Jawa. Bener banget. Itu Kak Rudi. Itu malu banget sumpah. Aku gak mau itu jadi kenyataan. Itu aneh. Aku gak pilek lagi. Cuma kalau aku kedinginan sekarang kayak ingusan gitu. Kayak aku ini deh. Kayaknya aku ini deh, alergi dingin deh. Enggak sih, enggak, biasanya enggak kayak gitu. Enggak, ini emang aneh aja deh kayaknya. Kok foto mainan doang? Karena foto aku udah banyak, jadi foto mainan aja deh. Live terus dari kemarin. Iyalah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa nggak sih? Mau foto apa? Aku ada foto bayi, ini foto Kamari, aku save. Ada foto makan strawberry. Ada foto ini, foto sama Freya. Tapi dianya kagak kelihatan. Karena dia foto pakai flash. Whiplash. Nggak mau collab live sama Ola. Nggak mau. Whiplash. Tadi aku habis nonton YouTube guys, terus aku kayak masih jam segini. Tapi sebenarnya aku udah ngantuk loh, tapi rasanya kayak kenapa? Oh, karena tadi aku bangun pagi kan, walaupun sempet tidur lagi, tapi ini baru 9:30 woy. Aku udah kayak berasa kok kayak udah bosen banget ya, tapi baru 9:30. Biasanya aku kayak kalau misalnya udah jam 2 terus udah bosen, oke aku tidur. Jadi mau live dulu deh dikit aja, live dikit ya. Ini masih 9:10 kurang, ntar jam 10 dah, jam 10.
Aku cuma dikit doang sih. Jadi jangan ini ya. Kok live-nya bentar dong. Mari kita lihat ada foto apa lagi. Nggak ada. Aku nggak sabar liburan atau pergi-pergi. Aku mau foto pakai digicam aku. Bosen gimana kalau ngerjain periku aja? Pikir-pikir dulu ya. Ini udah Desember loh. Udah Desember. Besok tanggal 2. Selamat Desember ya. Liburan kemana kalau dipikir-pikir sedih sebenarnya. Keluargaku tahun ini nggak ada rencana liburan kemana-mana. Setiap tahun sebenarnya mereka udah males. Semenjak pandemi keluargaku udah males keluar-keluar untuk liburan. Udah nggak pernah kita liburan naik pesawat lagi. Udah nggak pernah, bukannya karena kenapa. Cuma mereka males dan mereka lebih suka di rumah. Sedangkan dulu sebelum pandemi kita sering banget ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong, sering. Tapi semenjak pandemi udah nggak pernah. Kira-kira apa masalahnya ya? Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak aku misalnya nih mau jalan-jalan sendiri sama teman-teman tuh sebenarnya nggak apa-apa, dibolehin. Tapi kalau misalnya jalan-jalan sendiri, maksudnya kalau aku sendiri nanti nggak dibayarin. Kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga kan pasti dibayarin, ya nggak? Makanya. Terus mereka tuh cuma suka kayak liburan ke puncak yang deket doang. Aku udah bosen ke puncak. Enggak, kalau misalnya ditransferin tuh tetap pakai gaji aku. Aku maunya yang dibayarin, tapi kan dulu masih kecil sih, aku belum bisa menghasilkan uang ya. Tapi sekarang juga aku udah nggak dapet uang jajan lagi deh. Kalian masih dapet uang jajan gak sih? Kayak aku udah nggak dapet uang jajan deh. Tidur besok ulangan aku enggak, kamu aja. Enak banget masih. Aku sekarang kalau misalnya minta transferin lagi, mami aku bilang ya nanti dipotongnya dari tabungan. Aku agak sedih dikit ya, tapi nggak apa-apa. Itu artinya aku nggak boleh boros karena aku masih diaturin banget sih sama mamiku sih tentang itu semua. Aku nggak bisa kelola uangku sendiri atau nggak aku bakal boros. Jadi setiap dapat aku harus kasih ke mamiku dan setiap aku butuh baru aku minta. Gitu. Tapi itu TMI gak? Enggak ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, udah punya sendiri juga. Aku gak tahu kalau kamu boros. Bulan kemarin aku boros banget sampai sebenarnya jatah aku nombok. Jatah aku kemarin nombok, jadi setiap bulan aku nombok, bulan berikutnya aku dipotong. Terus kata mamiku, iya nanti tabung buat beli rumah. Gitu kayak beli rumah. Ya oke sih, tapi itu kayak 10 tahun lagi gak sih kalau udah mau nikah? Pernah gak ngutang ke tabungan sendiri? Itu, nombok itu. Maksudnya kayak aku setiap bulan kan, maksudnya aku gak dikasih semua dari upah aku kan. Gak dikasih semua, soalnya kalau dikasih semua aku pasti bakal boros banget dan aku gak bolehin. Jadi aku dikasih berapa persen, habis itu udah itu segitu untuk bulan itu, sisanya ditabung. Tapi kadang aku boros dan gak tahu diri, kadang tuh aku suka minta transferin lagi, tapi ya tetap
dari punya aku, nggak makanya udah nggak dikasih uang jajan. Invest tuh apa ya? Aku jujur gak ngerti, itu semua mamiku yang ngurusin ya. Tapi nggak sering-sering sih borosnya. Kadang aku kalau misalnya lagi kayak nggak pengen banget, sebenarnya tuh kadang tuh yang bikin meracuni pengen jajan tuh bukan kayak aku pengen banget gitu loh, maksudnya bukan yang dari kemauan aku sendiri. Kadang kalau misalnya temen aku beli, aku tuh tipe yang kalau misalnya dia beli aku beli gitu loh guys. Jadi aku nggak bisa banget nih kalau misalnya lagi mau kayak lagi nggak mau boros bulan ini, tapi kayak aku diajak main mulu, kayak sorry banget. Soalnya kalau misalnya dia beli aku pasti beli, dan kalau misalnya jalan gitu kan nggak mungkin nggak jajan ya. Kayak gitu. Emang kalian nggak kayak gitu apa? Manusia bukan sih? Itu manusiawi tahu. Masih FOMO masih. Tapi ya udah nggak aku umbar-umbar aja sih. Soalnya kadang kayak gak penting gitu. Oke deh kalau gitu. Kalau kalian nggak se-FOMO itu juga, harus belajar dari orang dewasa seperti kalian. Kenapa tiba-tiba komen FOMO nail art lagi gak? Kenapa tiba-tiba nail art? Kalau nail art mah nail art aja, nggak FOMO. Kemarin aja pas teater Enif aja harusnya aku mau nail art, cuma nggak keburu, nggak ada waktu. Tapi yang lain nail art. Tapi aku nggak FOMO tuh. Nggak. Aku lebih kayak kayaknya sekarang tuh udah nggak FOMO di segala hal gitu loh. Kayak ada hal yang aku pikir kayak nggak usah ikut-ikutan yang ini gitu. Aku FOMO dalam jajan, dalam belanja gitu. Member kalau konser biasa nail art, iya. Karena aku suka jajan banget. Aku sehari bisa jajan 100 kali. Aku suka beli ini, beli itu. Aku suka jajan minum, jajan makan, jajan ini, jajan itu, jajan. Soalnya waktu itu ada yang pernah bilang, ini famous sih, ini famous words, dan kan pasti tahu. Gak jajan mati, jajan juga mati. Jadi mending mati tapi jajan, ya enggak? Sebelum jajan itu di ban, dilarang. Tapi aku jadi kan tadi lagi ini kan, lagi nonton YouTube. Terus aku nonton, jadi dari tadi aku nonton YouTube kan. Terus aku nonton ada orang kayak mukbang mie instan gitu, tapi beda-beda mie instannya. Kayak dia tuh dia bukan mukbang tapi dia review mie instan. Terus aku kayak aku juga pengen bikin konten kayak gitu. Spill top jajanan. Oke. Top berapa? Top 10. Top 10 kebanyakan. Berapa? Top 5 wits. Kayak ini, kayak tahu TikTokers Kak Oslo Ibrahim gak? Top 5 jajanan di FX yang paling gue suka gitu. Top 5. Tapi ini kayaknya kalau misalnya di FX kan kayak lingkupnya kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya aku kayak kasih tahu makanannya tanpa kasih tahu brandnya, kayak kalian udah tahu deh, ya gak sih? Oke, ini sangat menarik. Oke, aku pikirin dulu ya. Aku pikir dulu. Kayak enakan dari nomor 1 deh, kalau misalnya kayak tiba-tiba begini. Oke, dari nomor 1, ini berdasarkan yang lagi ada di otak aku sekarang ya, bukan kayak. Tapi sebenarnya lebih valid sama intensitas belinya gak sih kalau gitu? Yaudah deh, dari intensitas aku belinya aja deh kalau begitu.
Nomor 1, jadi di FB itu ada jus yang baru buka. Itu persis di samping tempat es krim. Itu jus enak banget. Aku biasanya kalau aku paling suka yang mangga. Jadi ini yang, maaf banget yang fans Far kalau misalnya kalian nggak tahu, tapi nanti kalau misalnya kalian ke FX kan harus ini yang tolong dicatat ya, tolong dicatat. Di situ ada tempat jus di FB. Itu kayak baru buka. Jadi ya itu dia baru buka dan member tuh sekarang lagi sering banget beli jus itu. Bener-bener kayaknya bahkan staffnya udah tahu deh kita siapa. Bahkan aku sebenarnya nggak jujur sama dia. Kan selalu ditanya namanya siapa buat ditulis di gelasnya, karena aku nggak pernah sebut namaku Jessie. Jadi kayaknya dia tuh tahu kita tuh, maksudnya kayak dia tahu kita tuh JKT, tapi dia nggak tahu kita tuh kayak satu-satu tuh namanya siapa gitu loh. Jadi aku nggak tahu dia tuh tahu atau enggak nama asli aku, tapi aku nggak pernah sebut namaku Jessie. Jadi dia nggak tahu kalau namaku tuh Jessie yang sebenarnya. Jadi aku selalu pakai nama samaran. Bahkan iyalah, masa aku kayak kalau misalnya yang aplikasi ojek atau mobil online itu aku nggak pernah pakai nama asli. So kayak narsis banget gak sih, dan ya lebih seru aja menjadi kepribadian ganda dan misterius kayak gini. Terus itu top 1-nya ya. Ini berdasarkan yang lagi sering aku beli deh. Terus itu aku juga suka, itu top 1, itu nomor 1. Nomor 2, aku suka kentang yang ada di FB juga. Jadi FYI, kentang ini tuh dia tuh belum lama buka, tapi dia sempet ada masa dimana dia tutup lama banget sampai aku sedih. Aku beneran sedih waktu itu. Aku beneran sedih kayak, dia kenapa nggak pernah buka lagi sih? Kadang soalnya kalau mau makan kentang itu tuh moodnya tuh kayak abis teater gitu loh. Kayak abis teater kayak pengen banget makan kentang itu, dan itu tuh kayak member juga suka. Jadi itu top 2 sih, dan itu ada di dekat rumahku juga, itu ada di mana-mana juga sih. Tapi aku baru sukanya tuh pas aku beli di mana ya? Aku lupa waktu itu aku beli di mana. Terus kayak aku jadi suka banget sama kentang itu. Terus pas aku tahu dia ada di FX, aku sama Cepio sih. Kita pokoknya makanan aku sama makanan yang kayak pokoknya kalau kita tuh kayak bersahabatan dan kayak makanan yang sama yang paling kita suka itu adalah kentang. Itu juga salah satunya. Dia itu kayak ada french fries, ada curly fries, ada segala macam, dan ada pakai bumbu barbecue gitu. Aku paling suka bumbu barbecue gitu. Abis itu apa ya, nomor 3-nya. Nomor 3-nya aku suka oh my god, ini banyak sekali, aku agak bingung. Kalau berdasarkan, kita ngomong berdasarkan yang paling sering dulu aja kali ya. Kalau ketiga, aku sering beli kopi. Tapi di tempat kopi. Di FB juga, tapi aku gak beli kopi. Tapi itu tempat kopi. Karena aku suka Dutch choconya di situ. Itu tempat kopi. Ya pasti tahu. Itu kalau misalnya berdasarkan intensitas belinya itu kayak lumayan yang paling aku sering beli. Aku bahkan udah punya aplikasinya. Aku kadang pick up, kayak misalnya aku udah mau telat, tapi aku tetap mau minum itu. Jadi aku pick up. Terus aku pesen dulu, terus aku pick up gitu. Abis itu nomor 4. Kayaknya gak bisa top 5 deh, kayak yang seingetnya aku aja deh, gak apa-apa kan. Abis itu nomor 4, aku suka Crips. Bentar. Oh enggak. Nomor 4 enggak Crips. Nomor 4 jus yang satu lagi yang di atas, yang di F2. Sebelum ada jus yang di FB, aku punya kayak unhealthy obsession sama jus yang ada di F2 itu. Yang deket tempat foto box itu. I used to punya an unhealthy obsession
Tapi kalau kalau misalnya yang di apa, yang packagingnya warna hijau, ya udah kan udah tau lah itu. Sumpah itu minum itu habis selesai show tuh enak banget, kayak surga banget rasanya. Kadang kita kalau misalnya habis selesai show kan ada briefing dulu sebelum ini kan, sebelum sebelum pulang. Nah kadang kalau misalnya aku udah selesai itu shot, aku kayak langsung cepet-cepet ganti baju, terus aku izin, "Kak, ke bawah bentar ya, mau jajan." Terus aku kayak lari, aku takut dia tutup. Soalnya aku juga punya cerita tentang tentang jus ini. Jadi tuh waktu itu malam-malam, jadi aku tuh udah selesai latihan kan, tapi aku masih pengen jajan, dan sedangkan itu tuh kayak baru jam setengah 10 dan semua booth tuh udah pada tutup, semua tempat udah pada tutup, dan aku tuh sama Meng kayaknya, ya sama Meng. Terus aku pengen jajan, tapi kayak apa sih, party pooper banget udah pada tutup, kenapa buru-buru banget sih gitu kan. Terus kita kayak ngelihat apa aja yang masih buka, dan ternyata jus itu yang di F2 itu dia masih buka. Terus kayak God bless you, terima kasih ya sudah masih buka, karena kita pengen jajan. Jadi ya tapi jangan pulang dulu, masih ada member JKT yang ingin jajan, karena kita selesainya malam. Dan untungnya kayak dia masih buka, jadi aku seneng banget. Dan itu nomor 4 itu paling sering. Itu nomor 4 jajannya yang paling sering aku beli. Iya kan, kalau abis show mau cari jajan susah, apalagi member. Kita tuh selesai show tuh belum boleh langsung ke bawah, kita harus two shot dulu, kita harus ganti baju dulu, kita harus kadang ada yang check Ica dulu, kadang misalnya di teater ada yang take greetings buat event off air, kadang ada briefing dulu segala macam. Jadi kayak kadang pun kalau misalnya sebelum briefing tuh kita kayak kadang diizinin kadang enggak gitu loh, kayak, "Kak please ya kak, boleh ya kak, please boleh." Jadi benar-benar kadang benar-benar hoki-hokian aja. Kalau misalnya dibolehin ya boleh beli, kalau misalnya enggak ya udah gitu. Abis itu yang kelima baru kayaknya Crips deh. Tapi kayaknya itu baru belakangan ini deh. Sebenarnya aku suka Crips, tapi aku kayak bukan tipe yang kayak dulu tuh, sebelum sekarang ini tuh bukan tipe yang kayak kepikiran di otak aku kalau mau jajan gitu loh. Tapi sekarang itu kepikiran di otak aku kalau mau jajan. Soalnya aku habis lihat di TikTok kayak ada hack gitu. Dia tuh ada Crips yang kayak soft terus dipakein ice cream, dan aku tuh baru tahu kayak 2 bulan yang lalu, sedangkan kayak orang-orang udah pada tahu itu dari lama. Jadi pas aku cobain, itu pertama kali aku cobain yang pakai es krim itu aku cobain di mall deket rumah aku, terus ternyata kayak delicioso. Terus akhirnya aku beli. Terus udah itu yang nomor 5. Itu iya kan, itu nomor 5 kan? Iya nomor 5. Abis itu apa lagi ya? Nomor 6-nya. Nomor 6 ada apa aja sih ya di FX itu? Oh, yang sampingnya tempat kopi. Oh, enggak. Karena ini berdasarkan intensitas dulu ya. Aku jajan chat time, tapi aku nggak jajan chat time di FX. Kadang soalnya kita udah dapet chat time udah dapet chat time, kayak misalnya kadang waktu pertama kali yang diumumin kita sama chat time itu, beberapa kali show kita tuh tiba-tiba kayak di kulkas tuh banyak banget chat time, terus kayak oke. Itu kan termasuk jajan kan, jadi oke. Tapi kalau di FX aku jarang jajan chat time. Aku jajan chat time kalau misalnya di rumah, kalau aku lagi di luar. Tapi ini kan yang di FX ngomongnya. Kalau misalnya di luar FX ya pasti itu nomor 1, karena bisa dapat kode vote SSK, bisa merasakan minuman Rhapsody atau Fortune Cookie, iya nggak? Mantep kan, mantep. Enak lah minum gratis, pakai jadi member JKT, hai. Yang biasa collab, belakangnya lagi suka yang collab sih. Aku paling suka yang Rhapsody, soalnya dia sangat fresh. Abis itu apalagi ya yang paling aku suka? Iya, abis itu selain chat time itu yang samping chat time, yang di tengah-tengah chat time dan tempat kopi itu ada tempat topoki dan kayak corn dog gitu. Tapi itu aku udah jarang beli itu karena sebenarnya dia tuh kayak overpriced, dan kadang aku kayak nggak pengen aja.
Aku itu waktu dia pertama kali buka itu juga member-member suka beli di situ, tapi kayak aku udah nggak terlalu suka karena sebenarnya oke sih, sebenarnya itu tuh nggak yang not bad, cuma kayak kadang gamut dan nggak apa ya, bukan tipe kayak si kentang itu loh. Kalau kentang tuh kayak bener kentang yuk yuk gas gitu, kayak aku nggak akan nolak beli kentang. Tapi kalau misalnya si si tempat topoki ini kayak kadang pikir-pikir dulu gitu loh, bukannya karena apa ya, soalnya tuh kayak makanan berat gitu kan, kayak rasanya tuh itu tuh makanan berat dan overpriced sih menurut aku. Jadi tapi aku nggak apa-apa nggak sih ngomong overpriced kan menurut aku kan. Kalau misalnya yang lain gak over, yang menurut orang lain nggak overpriced nggak apa-apa sih, cuma menurut aku tapi overpriced. Terus udah, terus apa lagi ya, jajan apa lagi, jajan apa ya, tapi kayak paling sering tuh jajan di food hall woy. Karena aku suka beli energy drink, aku beli air putih, aku beli coklat, aku beli snack, aku beli apa banyak lah di situ. Betul. Tapi nyadar gak sih sekarang tuh food hall tuh tempatnya beda tau. Dia tuh lokasinya beda, nggak kayak dulu. Kayak tataan, dan aku kayak baru nyadar kayak oh iya, kok beda sih. Ada gak member yang hemat banget? Pasti ada sih kayaknya. Cuma aku nggak tahu siapa yang hemat ya. Kayak ada tapi aku lupa. dulu tuh di FX tuh ada tempat Jasuke, sumpah. Itu aku inget banget ya, pas pertama kali aku masuk JKT dan aku ujian kenaikan akademi A yang aku bodoh banget sampai remet mulu itu. Aku pernah di FB, aku nangis, aku telepon mamanya aku bilang aku udah gak mau di JKT karena aku nggak lulus ujiannya. Sampai mami aku bilang, jangan menyerah dong, harus ujian lagi sampai ini mama. Itu pokoknya aku sambil nangis, aku telepon mami aku udah gak mau lagi JKT, aku mau udahan, aku nggak bisa lolos ujian akademi. Aku kayak aduh, aku remet mulu kan. Saya kira untuk bikin aku happy aku di Jasuke. Ya dulu aku putus asa guys, dulu aku menyerah karena aku pikir kayak aku ujian aja nggak bisa, apalagi nanti. Tapi ternyata easy peasy lemon squeezy ya. Ternyata akunya aja. Sebenarnya itu nggak susah itu. Jadi terima kasih untuk Jasuke karena sudah bikin aku semangat lagi untuk menghadapi ujian kenaikan akademi A. Bener banget. Oh iya, tapi ini aku belum pernah ceritain ini sih sebenarnya. Ini pertama kali aku ceritain di live atau di public. Aku sempat menyerah pas ujian dulu. Tapi mami aku sih yang nggak bolehin sebenarnya. Bener banget, terselamatkan oleh jagung. Jadi terima kasih untuk Jasuke. Oke, aku udah kehabisan topik tentang jajan. Coba cari topik lain. Iya, ini kan podcast, bener. Aduh, kapan sih sama Ola bikin podcast? Pengen ketawain Jis yang dulu gak? Iya, karena dulu dia bodoh dan dia pelangap longo dan dia masih bocil. Oh, udah jam 11.
What time is it? It's bedtime. Enggak ada, ini jam 10. Sorry. Di WIT dan WITA itu ada yang jam 11 loh. Jam 10. Iya, sorry. Maaf. Tuh kan, aku salah dikit langsung dibully nih. Coba kalau misalnya zaman aku akademi dulu ini udah ada live terus salah dikit langsung dibully kayak gini. Udah menyerah aku. Untung aja aku udah kuat. Aku so iye banget semua ngomong kayak gitu, maaf banget. Itu maaf banget. Cek persiapan Enif. Kita udah mulai persiapan. Tapi ini tumben sih. Kita kayak latihannya udah, karena ini konser gede banget kali ya. Jadi kita persiapannya dari jauh-jauh hari. Biasa mepet. Tanggal berapa sih? Kok minggu besok? Emang minggu besok? Enggak woy, jangan cepet-cepetin woy. Sabar. Kitanya belum selesai woy. Udah datang ke arena belum? Oh my god. Aku sabar tapi nggak sabar gitu loh. Kayak aku sabar itu karena kayak sabar kita belum selesai latihan. Masih mau latihan sampai bagus dulu, tapi kayak nggak sabar tuh kayak pengen perform gitu. Kadang tuh kayak aku pengen banget perform tapi kayak boleh nggak sih perform tapi kayak langsung bisa aja gitu, nggak usah latihan dulu, tapi kayak pengen langsung bisa, tapi ya kan ya nggak bisa kan. Tapi aku suka perform, tapi kadang kayak latihan gitu. Tapi ya kalau nggak latihan ya nggak bisa perform. On cam oke, tapi bayar 10 miliar dulu ya. Ditunggu baru habis on cam. Minggu ini show apa ya? Rahasia. $10 miliar, oke. Nomor rekening oke. Kosong. Bener banget, JKT48 jadi artis lokal pertama yang, oh iya kah? Artis lokal pertama yang konser di sana. Hey, jahat banget rekening kosong, nggak sampai kosong lah. Tapi kalau misalnya kamu mau 10 miliar boleh. Wow, keren. Aku pernah ya iseng sama siapa ya? Kan aku sama Kak Onil, kan kita temenan di ini ya. Pokoknya aku udah temenan sama, pokoknya kalau misalnya member belum temenan di nomor rekening, berarti kita belum bener-bener temenan. Aku pernah transfer Kak Onil 2 rupiah. Dia juga pernah transfer aku 10 rupiah doang. Kan kita iseng. Haha. Iseng doang. Ngapain? Ya asik aja. Emang kan ya pernah kayak gitu. Kok kayak membosankan banget sih, kan gak pernah bercanda apa? Gak pernah jahil. Tapi kan ada pajaknya, enggak.
ini tuh bukan dari bank, ini tuh kayak dari aplikasi si yang ini, yang ada yang bisa bayar pakai QR, tapi bukan yang bank yang ijo. So aku transfer, terus ada notesnya, ada stikernya juga kan. Ntar aku baca komen dulu ya. Udahan kali ya. 5 tambah 5 10. Oh. Udah dapat adik baru di Gen 13. Ini nanya atau kasih tahu nih, atau ini tuh pertanyaan atau pernyataan ini? Spill foto-foto di Gcam. Belum banyak, baru foto-foto Kuromi doang. Kenapa gak tunjukin muka? Karena aku belum transfer 10 miliar dibilang. Oh, 5 tambah 5 itu bridging buat ngomong yang ke 10 ada. Oh. Ya, maaf ya, gak tahu. Ya, 10 tambah 3, iya. Ntar tanya lagi ya. Ntar pokoknya kalau misalnya aku mau udahan, aku bilang, terus kan langsung tanya 10 tambah 3 berapa ya, oke? Itu bukan Kurumi, itu Kuromi. Kurumi itu lagu. Kuromi itu Kuromi. Iyalah, gak usah pakai gimmick lah ya. Udah gak kepikiran gimmicknya apa. Gak main sama Cegil. Sibuk ya semuanya ya. Lagian sudah bukan Cegil era ya aku. Emang aku masih Cegil. Aku baik kalau sekarang. Aku baik, aku sopan. Tapi aku gak bangga dipanggil Cegil. Kenapa dulu kayak gitu ya? Iya, aku tuh alay aja. Alay doang. Enggak lah, masih temenan lah. Kita udah jarang main karena sibuk semuanya. Kan mereka berdua tuh aktris tuh sekarang tuh. Kenapa nama gengnya Cegil? Nggak tahu. Bukan aku yang namain dulu, so kayak dulu juga kayak itu Cegil banget nih guys. Tapi olah kayaknya masih Cegil. Tarik balik gak perkataanmu itu. Nggak boleh kamu menghina sahabatku kayak gitu. Iya, bukannya udah gak teman lagi, terus semua udah sibuk. Member JKT tau lah ya, sibuknya lebih dari apapun. Terus mereka syuting. Udah kita udah beda-beda benua ini. Kayak kalau misalnya ngumpul lagi harus ditransfer 10 miliar dulu deh. Stop ya, menurut aku udah overuse ya. Iya, udah beda planet, beda benua, beda titik ini, garis katulistiwa. Tapi kalian tahu Malaysia gak sih? Tahu Malaysia gak? Tahun baru di Jogja. Enggak, aku enggak event apapun. Tahun baru. Tahu Malaysia? Akulah Malaysia.
Dan kalau misalkan tahu apa itu Malaysia, pasti kamu setuju. Tapi aku nggak apa-apa. Tapi aku bangga menjadi Malaysia. Tapi ini bukan tentang Malaysia, negara Malaysia, bukan tentang itu guys. Malaysia adalah, sabar aku ketik dulu ya. Oke. Ini dia Malaysia. Sampai lucu banget. Ketawa aja kali, nggak usah kayak sok-sok begitu. Dah malu. Oh, singkirkan dari sini. Whiplash. Gamut ketawa. Ya udah, ngamut aja. Jangan menyerangku gitu dong. Kalau nggak suka ngomong depan muka aku langsung. Oke deh, karena udah pada mau tidur, kayaknya aku juga tidur deh. Soalnya apa gunanya lah kalau misalnya aku live tapi nggak ada, tapi pada ngantuk. Coba tadi mana ini briefingannya? Gimana coba mana? Cepat. Cepet woy. Apa? Ada yang komen guys, 10 tambah 3 berapa? Bentar, coba aku hitung dulu ya. Jadi di jari ada 3, di otak ada 3, di jari ada 10. Oke, aku hitung dulu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Jadi di nomor 13 ada Kak Giri-Giri, 12 ada Muhammad Iqbal, 11 ada Aliu, 10 ada Kak Atma Ananda, 9 ada Aras, 8 ada Santoso Sang, 7 ada Kak Ardian Kiki, 6 ada Kak Alsagia, 5 ada Fatir Arya Pradipta, 4 ada Jeki, 3 ada Fandit, 2 ada Dava, dan yang nomor 1 ada Kak Erik. Bagus gak? Bagus gak bridgingnya? Makasih ya. Makasih banget. Gak nyangka kalian se-supportive itu. Aku tadi baca podium aja loh. Aku kalau baca 11.000 ini gak sanggup aku. I love it. I love JKT48 so much. Apa sih doxing orang namanya Jevan? Si Fan ini sok misterius banget sih, cool and misterius. Oke, saatnya kita tidur. Enggak deng, aku kayak mau nonton TikTok dulu untuk kayak 5 more minutes please. Abis itu off to bed. Jangan panggil aku tukang doxing atau aku doxing beneran ya. Aku punya list di nama-namanya nih. Makasih ya, Malaysia. Bye. Makasih untuk giftnya ya. Nonton aku ya next time. Bye-bye. Jangan sampai apinya padam.